ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Tangis Riki Rizal tak terbendung saat membacakan nota pembelaan di persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Dalam pledoinya, Riki membantah menjadi bagian dari perencanaan pembunuhan Yosua. Dia juga meminta maaf karena di awal penyelidikan tidak berkata jujur terkait kejadian penembakan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan masyarakat karena sejak awal tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya pada saat diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pemimpin Polri, dan rekan-rekan anggota Polri dimanapun ditugaskan. Kepada ibu, istri, putri-putri saya, dan seluruh keluarga besar saya memohon maaf atas kejadian yang menimpa saya. Pasti ada dampak yang kalian terima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantahan menjadi bagian dari rencana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat juga disampaikan terdakwa Kuat Ma'ruf. Menurut Kuat, tidak ada satupun saksi, video rekaman ataupun bukti yang menyatakan dia bertemu Sambo di rumah Saguling. Kuat pun menyesalkan adanya tudingan di media sosial bahwa dirinya berselingkuh dengan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Tidak adanya perencanaan dalam pembunuhan Yosua juga disampaikan terdakwa Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri ini juga tetap membantah menembak Yosua. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Rangkaian persidangan terus berjalan. Jaksa masih punya kesempatan untuk menyanggah pembelaan para terdakwa. Dan pastinya, vonis hakimlah yang paling dinanti dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, nota pembelaan telah dibacakan oleh 3 orang terdakwa kemarin untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Dalam pledoinya, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf membantah terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap Yosua. Sementara Verdi Sambo membantah merencanakan pembunuhan Yosua. Kita bahas pledoi 3 terdakwa kemarin bersama sejumlah narasumber. Pada segmen ini, kami akan bersama Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak. Bang Barita, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat. Ya, Bang Barita, saya yakin Komisi Kejaksaan terus mengikuti jalannya persidangan dan mengetahui bahwa sejak, kalau kita mundur sedikit ke tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada para terdakwa, muncul pro dan kontra begitu. Saya mulai dari Verdi Sambo. Kemarin kami berbincang menjelang jalannya sidang pledoi dengan agenda pledoi penasihat hukum Verdi Sambo terhadap tuntutan jaksa. Pengamat hukum mengatakan seperti ada celah yang dibiarkan oleh jaksa penuntut umum ketika membacakan tuntutan untuk Verdi Sambo, tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan. Dan ini kemarin ternyata digunakan sedemikian rupa oleh penasihat hukum Verdi Sambo dengan menghadirkan jasa-jasa,
apa yang sudah diperbuat Ferdy Sambo selama di kepolisian, pin emas, bintang-bintang yang menjadi penghargaannya. Dan ini dalam pledoi, dalam pemahaman kami, menurut pengamat hukum, hak pledoi kan harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sehingga hal yang meringankan ini nanti membuat hakim harus mempertimbangkan pengurangan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Komentar mengenai ini, bahwa mengapa, atau pertanyaan lah begitu, mengapa jaksa tidak menghadirkan soal hal-hal yang meringankan dalam tuntutan kemarin terhadap Ferdy Sambo? Pertanyaan publik ini juga muncul. Bang Barita? Mas Bayu, kalau kita ikutin dari semenjak tuntutan sampai pada pledoi ini, ini adalah hak hukum yang diberikan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk digunakan. Penuntut mengajukan tuntutan, lalu ada pledoi atau pembelaan. Jadi ada prinsip equal di sana ya, ketika negara melalui jaksa menuntut, maka kepada terdakwa diberikan hak hukum, dilindungi untuk melakukan pembelaan. Sebab setiap orang punya hak untuk mengajukan pembelaan terhadap dirinya. Namun tentu Mas Bayu, yang menjadi pedoman dan pegangan adalah fakta persidangan yang adalah fakta hukum. Dan itu sepenuhnya dinilai oleh hakim. Terang saja, terdakwa pasti ya mengatakan tuntutannya ada hal-hal yang lompat, segala macam. Tetapi jaksa penuntut umum yang kami ketahui dalam mengajukan tuntutannya telah melakukannya secara cermat, jelas, sehingga apa yang disebut oleh beberapa pakar yang mengatakan ada celah-celah itu sebenarnya tidak demikian kalau kita dengar dengan cermat. Sebab jaksa yang hadir dan menjiwai seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk tadi Mas Bayu yang disebut faktor-faktor yang meringankan. Jadi sepenuhnya itu adalah selain kewenangan juga pertimbangan jaksa. Jadi bahwa fakta persidangan berkaitan dengan kasus pembunuhan intinya adalah pasal 340 itu. Kemudian yang meringankan itu tidak dibuat karena tuntutannya kan tuntutan berat ya, pidana seumur hidup. Sehingga itu sudah disusun, sudah dipikirkan dengan logis, rasional, sehingga nanti hakimlah yang akan memberikan pertimbangan, penilaian, keadaan fakta-fakta yang diajukan. Baik dalam tuntutan maupun dalam pembelaan untuk putusannya. Jadi itu hal yang wajar saja Mas Bayu dalam peradilan pidana seperti yang berjalan sekarang. Saya sempat menanyakan mengapa disebut kemudian sebagai celah begitu, ketika kemudian pengamat mengatakan biasanya kalau jaksa membacakan tuntutan tanpa hal yang meringankan, itu akan memberikan hukuman yang maksimal sebagai sebuah tuntutan. Dalam hal ini untuk Ferdy Sambo, hukuman mati begitu. Tetapi itu tidak dilakukan. Mungkin titik ini yang saya yakin para jaksa penuntut umum adalah jaksa-jaksa terbaik yang diterjunkan Kejaksaan Agung untuk kasus ini. Sehingga hal yang biasanya menjadi sesuatu yang biasa dilakukan di dalam persidangan untuk mengajukan tuntutan tidak terjadi. Itu Bang Barita, mengapa kemudian disebut celah dan dimanfaatkan oleh penasihat hukum dalam pledoi untuk meringankan hukuman nantinya. Kalau begitu, apakah Komjak juga menilai bahwa jaksa sudah cermat untuk tuntutan Ferdy Sambo? Ya, inilah yang kita lihat ya, perspektif atau pandangan pendapat dari boleh saja ya, sebab bebas mengajukan pendapat. Namun intinya adalah di pasal 340 itu sendiri redaksi ya, normatifnya, dan kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu yang menjadi pegangan fakta-fakta persidangan, fakta hukum dalam mengajukan tuntutan. Jadi karena ancaman pidananya itu hukuman mati seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun dan dituntut seumur hidup, itu adalah hal yang berat. Maksimal. Sebab itu yang maksimal. Jadi tidak bisa dikualifikasi bahwa kalau tidak ada yang faktor yang meringankan maka pidananya harus pidana mati. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bicarakan demikian. Dia memberikan ancaman hukuman mati seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun. Sehingga adalah kewenangan
berkaitan dengan materi pembuktian fakta hukum di persidangan yang diatur dan direkonstruksi oleh jaksa sampai pada tuntutannya. Jadi membuat tuntutan itu juga tidak asal-asalan. Semua faktor sudah dipertimbangkan, termasuk yang tadi disebut apa yang oleh para pakar disebut sebagai celah, sebenarnya itu sudah tertutup dengan penjelasan yang ada di dalam tuntutan yang sudah dibacakan kemarin. Jadi melihat tuntutan itu tidak hanya yang meringankan, tidak ada hanya terbatas di situ, tapi kita harus melihat narasi, penjelasan, kronologi, dan fakta-fakta yang diajukan dalam tuntutan itu. Sehingga kita bisa memahami bahwa apa yang disebut celah itu sebenarnya tidak demikian, karena semua fakta hukum, alat-alat bukti, termasuk kepada narasi yang disebut tadi tidak ada yang meringankan itu sudah ada di dalam penjelasan tuntutan secara keseluruhan. Jadi kalau kita dengar dalam pembacaan tuntutan, kami melihat bahwa itu selain sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, juga sudah mengikuti pedoman penuntutan yang berlaku bagi semua tindak pidana, siapapun orangnya, siapapun pelakunya. Begitu Mas Bayu. Ya, Bang Barita, kita mendengar apa yang disampaikan Bang Barita. Kalau berhubungan sekarang dengan apa yang menjadi fakta-fakta di persidangan, banyak juga yang melakukan penilaiannya seperti ini, dan ini kita diskusikan. Ferdy Sambo kemarin, Ricky dan Kuat memanfaatkan apa yang kemudian terasa begitu dalam persidangan, Bang Barita, kurang meyakinkannya selama persidangan bahkan, jaksa penuntut umum untuk membuktikan keterlibatan para terdakwa yang lain dalam rencana pembunuhan tersebut. Lebih dan kurang bahwa memang para pengamat hukum mengatakan ada keterkaitan cerita, logika cerita dan lain-lain, itu nanti akan menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Maka kemudian ketidakyakinan untuk membuktikan dakwaan ini membuat jaksa penuntut umum untuk Ricky Rizal, membuat tuntutan untuk Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati hanya 8 tahun, atau sebutlah di bawah 10 tahun. Seperti kurang yakin untuk pembuktian-pembuktian berkaitan dengan ikut sertanya para terdakwa dalam rencana pembunuhan. Sekali lagi, ini juga dimanfaatkan kemarin oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf melalui penasihat hukumnya untuk menyatakan sekali lagi bahwa mereka sama sekali tidak tahu dalam rencana-rencana pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo misalnya. Nah, hal semacam ini juga menjadi perhatian dari Komisi Kejaksaan. Apa pendapat atau tanggapan Bang Barita soal ini? Ya Mas Bayu, ini kan kewenangan penuntutan. Dan itu dijamin dilindungi oleh undang-undang adalah merupakan kekuasaan penuntutan yang merdeka. Sehingga secara materi perkara kami tidak bisa mengintervensi. Namun dari penjelasan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beberapa waktu yang lalu, Mas Bayu, jangan lupa bahwa peranan masing-masing terdakwa itu sudah diuraikan dan sudah dijelaskan sehingga bermuara pada tuntutan 8 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita juga perlu ketahui dalam konteks ini, peranan itu dalam tuntutan kemarin kan didasarkan pada berkas pemeriksaan, kemudian keterangan-keterangan ahli, keterangan saksi, secara kronologi dan poin per poin, alasan yang diangkat oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut bahwa mengetahui atau substansi yang lain itu kan ada dasarnya, sesuai dengan berita acara nomor sekian, sesuai dengan keterangan ini, sesuai, jadi semua otentik. Jadi verifikasinya dilakukan tidak hanya dalam redaksi, tetapi dalam proses persidangan yang saya katakan tadi yang menjadi fakta hukum. Nah, ini adalah bagian selanjutnya yang akan dipertimbangkan, kemudian dinilai oleh hakim antara kesesuaian yang diajukan dalam pledoi kemarin dengan fakta persidangan, fakta hukum. Sebab itu yang menjadi dasar hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan serta keyakinannya. Itu Mas Bayu. Ya, Bang Barita, kalau saya mengangkat sedikit kemudian mengenai jaksa
tuntutan para jaksa penuntut umum terhadap 3 terdakwa yang 8 tahun, netizen mengatakan sepertinya jaksa kurang yakin dan kurang mampu membuktikan sehingga nggak pede untuk memberikan hukuman yang cukup berat di atas 10 tahun. Betul, ini harapan saja dari masyarakat yang mengikuti jalannya sidang. Tapi jaksa kan harusnya bisa dan harus membuktikan dakwaannya sedemikian rupa dalam persidangan sehingga kemudian yakin dalam memberikan tuntutan. 8 tahun sudah cukup meyakinkan, membuktikan bahwa jaksa sudah memperkuat dakwaannya. Menurut Komjak, Bang Barita? Iya, yang kami ketahui ada indikator dan parameter yang menjadi pedoman penuntutan. Berapa lama seseorang harus dituntut, apa kaitan peranannya dalam tindak pidana yang sedang dituntut itu menjadi dasar, Mas Bayu. Sehingga pengadilan ini termasuk jaksa kan tujuannya menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga bukan emosi dan perasaan yang bicara. Jaksa harus mengenyampingkan emosi dan perasaan itu supaya fakta persidangan, fakta hukum itu bisa mendekati keadilan yang diharapkan. Ini tidak selalu mudah, Mas Bayu. Karena semua manusia punya perasaan, punya emosi. Tetapi di pundak jaksa itu ada beban penegakan hukum. Suka atau tidak suka, dia harus menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai fakta persidangan, sesuai pedoman dan ketentuan. Inilah alat ukurnya. Kami tahu bahwa di kejaksaan itu juga ada evaluasi dalam setiap proses penuntutan. Dan itu ada dialog. Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan. Jadi tuntutan 8 tahun itu bukan karena tidak percaya diri, tetapi adalah resultan dari semua indikator parameter yang digunakan. Untuk itulah maka jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa peranan masing-masing itu. Sebab inti dari tindak pidana 340 itu adalah terbunuhnya Brigadir J ya dengan perencanaan. Jadi itu unsur utamanya. Itulah yang menjadi pegangan kita agar ini tidak bias kemana-mana, tetapi fokusnya secara teori dan praktek hukum adalah akibat terjadinya tindak pidana itu menimbulkan matinya orang lain. Dan dari situlah direkonstruksi peranan masing-masing para terdakwa itu sehingga bermuara pada tuntutan yang berdasarkan keyakinan jaksa dinilai adil. Nah, selanjutnya pledoi pembelaan dan hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan. Itulah proses yang harus kita hargai dan kita hormati, Mas Bayu. Ya, baik. Bang Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih waktunya untuk Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bang. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat. Terima kasih, Mas Bayu. Sukses selalu. Selamat pagi. Ya, dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, apapun yang sudah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai saat ini masih on the right track dan harus kita hormati jalannya persidangan. Kami masih akan kembali dengan penasihat hukum dari keluarga